Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda inti bahwa dia Imam Mahdi asli. Tanda-tanda dekatnya kemunculan Imam Mahdi terus bermunculan, sedang berlangsung saat ini dan saling susul menyusul, mulai dari perselisihan, huru-hara, gempa, bencana, hingga ketidakstabilan ekonomi dunia. Tapi mungkin di antara kita bertanya, apa sih tanda bahwa dia adalah Imam Mahdi asli? Meskipun ciri-ciri secara personal sudah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak sembarang orang bisa mengetahui Imam Mahdi yang asli. Sebab sosok Al-Mahdi memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai proteksi dan penjagaan Allah untuk beliau. Sebelum pembaiatan Al-Mahdi, sosok Al-Mahdi hanya akan diketahui segelintir orang. Hanya diketahui oleh 7 orang ulama atau 313 orang terbaik yang akan membaiat beliau secara paksa. Bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa dia adalah Al-Mahdi asli? Tentunya hal ini merupakan fadilah dari Allah untuk mereka, keistimewaan dari Allah untuk golongan yang pertama kali membaiat Al-Mahdi. Lantas bagaimana dengan kita yang bukan bagian dari golongan awal yang membaiat Al-Mahdi? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa yang dibaiat itu adalah Al-Mahdi asli? Ada tanda penting yang perlu kita ketahui untuk mengetahui bahwa yang dibaiat adalah Imam Mahdi asli, yaitu ditenggelamkannya pasukan As-Sufyani ke dalam bumi di wilayah Al-Baida, Arab Saudi. Kemungkinan besar kejadiannya akan mirip likuifaksi di Palu. Kejadian likuifaksi Palu benar-benar membuka mata kita bagaimana Allah menjungkir balikkan bumi, di mana bumi dan tanah seolah menjadi tsunami yang memporak-porandakan wilayah Palu. Penenggelaman pasukan As-Sufyani tidak lama setelah terjadinya proses pembaiatan Al-Mahdi. Terjadi di Arab Saudi, di wilayah Al-Baida, setelah Al-Mahdi diislah dalam satu malam. Rasulullah SAW bersabda, "Mengherankan, ada dari umatku yang memburu seseorang dari Quraisy yang berlindung di Baitullah. Sampai mereka di Al-Baida, mereka ditelan bumi." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah di jalan itu banyak orang lain?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Benar, di antara mereka memang ada yang sengaja berangkat, ada yang terpaksa, dan ada juga orang yang sedang bepergian. Mereka semua binasa seketika. Mereka akan datang dari tempat yang berbeda-beda dan akan dibangkitkan menurut niat masing-masing." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimanakah alur sederhana semua kejadian ini kelak? Pertama, sebanyak 7 orang atau 313 orang terbaik dari seluruh dunia akan berkumpul di Ka'bah. Mereka berkumpul dan bertemu di tempat itu tanpa janjian dan tidak saling mengenal sebelumnya. Saya sendiri meyakini mereka adalah ahli kitab Al-Quran. Siapakah yang dimaksud ahli kitab itu akan saya jelaskan di video berikutnya. 7 orang atau 313 orang ahli kitab ini mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat menuju Mekah. Allah memberi ilham kepada mereka sehingga saling mengenal satu sama lain ketika berjumpa di depan Ka'bah, dan mengilhamkan kepada mereka untuk mencari seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka, sekaligus yang akan menjadi panglima perang akhir zaman. Kemudian mereka mendapati seseorang yang tanda-tandanya persis seperti ilham yang Allah tunjukkan kepada mereka. Maka dipaksalah pemuda itu untuk menerima baiat dari mereka. Meskipun awalnya pemuda itu menolak, namun pada akhirnya pemuda itu menerima baiat dengan terpaksa. Pembaiatan di Ka'bah ini membuat geger Arab Saudi dan berita ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Pada malam harinya setelah kejadian pembaiatan, pemuda itu Allah islah dalam satu malam. Allah perbaiki dalam satu malam hingga pada pagi hari pemuda itu menyatakan diri sebagai Al-Mahdi. Tidak berselang lama pasukan As-Sufyani yang berasal dari Syam mendengar kabar pembaiatan ini, berangkat menuju Arab Saudi untuk membunuh Al-Mahdi dan para pengikutnya. Namun sesampainya di wilayah Al-Baida, Allah menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Tidak tersisa dari pasukan itu kecuali 1 atau 2 orang saja. Penenggelaman pasukan As-Sufyani akan membuat gempar seluruh dunia, dan penenggelaman pasukan As-Sufyani menjadi tanda inti bahwa beliau adalah Imam Mahdi asli. Sebab sebelumnya pernah juga terjadi pembaiatan Imam Mahdi palsu di Ka'bah pada 20 November 1979.
di mana setelah pembaiatan Imam Mahdi palsu ini tidak diikuti oleh penenggelaman pasukan As-Sufyani. Jadi bila ada pembaiatan Imam Mahdi di Ka'bah, kita harus pastikan apakah ada pasukan yang ditenggelamkan di wilayah Al-Baida. Bila tidak ada kabar tentang penenggelaman pasukan di Al-Baida, maka bisa dipastikan itu Imam Mahdi palsu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.